彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Setan tua Tianming sedang memantau ekspresi Yao Lao. Setelah melihat permukaan yang kejam di wajah Yao Lao, dia mengerti bahwa itu Falling Star Pavilion tidak akan menyerah. Senyum padat di wajahnya dengan cepat bertambah ketika dia berkata, sepertinya pavilion musim gugur ini tidak akan dapat menghindari pertumpahan darah hari ini. Itu juga bagus. Ada banyak ahli yang hadir. Kami akan dapat mengumpulkan beberapa jiwa pada saat yang sama. Guyu tertawa dengan cara yang aneh. Ekspresi kelompok Cailin berubah ketika mereka mendengar bahwa itu Yao Lao berencana untuk melawan dua orang sendirian. Meskipun Yao Lao adalah Ban Sheng tingkat tinggi, tidak ada iblis tua Tianming atau Guyu yang lebih lemah darinya. Yao Lao akan dirugikan jika mereka berdua bergandengan tangan. Yao Lao melambaikan tangannya. Dia jelas menyadari risikonya, tetapi dia tidak punya pilihan lain saat ini. Elit Ban Sheng adalah tekanan yang sangat besar dalam pertarungan semacam ini. Mendengar seruan dingin ini dari iblis tua Tianming, banyak ahli dari aliansi Sungai Mendalam segera mengungkapkan hasrat membunuh mereka. Banyak doukis yang agung meletus dari segala arah. Pada saat yang sama, banyak ahli di sisi Falling Star Pavilion mulai mengedarkan douki mereka. Ekspresi mereka tidak ramah saat mereka menatap mereka dari aliansi Sungai Mendalam. Biaya. Wajah ini berlanjut sesaat sebelum tangisan yang ganas tiba-tiba terdengar. Banyak ahli dari aliansi Sungai Mendalam melintas dan berubah menjadi banyak sinar cahaya yang dibebankan ke alun-alun dengan kecepatan seperti kilat. Para ahli dari Falling Star Pavilion tidak mau tinggal di belakang karena mereka juga menyerang ke depan. Mereka bentrok dengan para ahli dari aliansi Sungai Mendalam di udara dan ledakan mengguncang bumi meletus di alam bintang. Ekspresi Demon Tianming tua berubah ketika dia melihat serangan ini, menyebabkan dia tertawa dingin. Mereka sepenuhnya berada di atas angin. Nyah! Ekspresi Yao Lao sangat gelap dan dingin. Tangan besarnya meraih di ruang kosong di depannya. Ruang itu sendiri tiba-tiba terhenti, memukul mundur rantai hitam itu. Pada saat yang sama, tubuhnya melintas dan dia menabrak kabut hitam. Kejutan melintas mata setan Tianming tua ketika dia melihat Guyu dipaksa kembali oleh Yao Lao. Dia segera berteriak dengan suara yang dalam. Ya. Ekspresi Guyu gelap saat dia mengangguk. Keduanya ditembak pada saat yang sama. Seven Colored Heaven menelan Pithon. Ekspresi terkejut muncul di mata Tianzun ketiga setelah dia melihat Pithon besar ini. Mendesis. Segera setelah menghancurkan pilar douki yang mengandung racun mematikan, suara misterius tiba-tiba ditularkan dari depannya. Melihat sosok ilusi raksasa berbentuk ular itu, ekspresi serius akhirnya melesat ke wajah Tianzun yang ketiga. Tianzun ketiga dengan dingin tertawa. Tubuhnya melintas dan dia muncul di depan King Lin dengan cara seperti hantu. Yang menakutkan douki berkumpul menjadi lapisan kristal yang tidak biasa. Setelah itu, telapak tangan dibanting ke arah King Lin. King Lin terkejut ketika dia merasakan kecepatan Tianzun ketiga yang membuatnya lepas kendali. Cahaya berkelip di matanya saat sosok muncul di depannya. Retak. Keheningan ini berlanjut untuk sementara sebelum banyak garis retakan kecil mulai menyebar di atas gunung di sekitar pintu batu. Tiga sosok saling berpotongan di langit dengan kecepatan seperti kilat. Sosok manusia saling berpotongan dan terhuyung mundur beberapa langkah.
Bahkan ruang itu sendiri terguncang sampai runtuh dan membentuk daerah gelap besar dimanapun kaki mereka mendarat. TSK, Yao Chen, jadi bagaimana jika kekuatan spiritualmu kuat? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa itu kamu dapat bertarung melawan kami berdua sendirian? Setan tua Tianming menstabilkan tubuhnya dan menekan darahnya yang agak bergolak. Dia memandang Yao Lao yang berwajah suram dengan jarak yang cukup dekat dan dengan dingin tertawa. Guyu di samping juga dengan dingin tertawa. Dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tangannya sambil merasa sedikit terguncang di dalam hatinya. Tangan setan tua Tianming tiba-tiba terhempas ke arah Yao Lao. Sosok ilusi besar di belakangnya juga bergerak pada saat yang bersamaan. Telapak besar itu ditemani oleh angin yang menakutkan yang merilekskan jiwa seseorang dan membawa gelombang ledakan sonik yang dengan kejam melesat ke arah Yao Lao. Yao Lao tidak berani meremehkan tangan ilusi setelah merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalamnya. Dou Qi dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Mendesis. Sementara Yao Lao menekan beberapa luka yang muncul di dalam tubuhnya, tangisan ular yang mengandung rasa sakit luar biasa tiba-tiba meletus dari langit yang jauh. Itu ekspresi dokter peri kecil sedikit berubah setelah melihat Cailin terluka oleh Tianzun ketiga. Kilatan dingin terlintas di mata cerah dokter peri kecil itu. Cairan berwarna keabu-abuan jempol tiba-tiba merembes keluar dari pil racun di tangannya. Meskipun dia diledakkan ke belakang, cairan coklat keabu-abuan itu masih mendarat di jubah Tianzun yang ketiga. Jubahnya segera berubah menjadi abu, dan beberapa cairan racun mendarat di lengannya seperti belatung di tulangnya. Bagian dagingnya dengan cepat berkarat. Tianzun ketiga dengan dingin tertawa setelah melihat King Lin memblokirnya. King Lin hanya bisa menahan serangan tak terkalahkan Tianzun ketiga, tetapi jelas bahwa itu dia telah jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan. Jika bukan karena bantuan dari Triple J Green Snake Flower murid, dia pasti sudah terluka parah oleh Tianzun ketiga. Meskipun dia belum terluka parah, dia kemungkinan akan dikalahkan segera. Seluruh dunia bintang semuanya jatuh ke dalam pertempuran yang kacau dan intens. Namun, tahap utama masih pertempuran Yao Lao dan perjuangan Tianzun ketiga. Adegan ini menyebabkan hati Yao Lao merasa kedinginan. Tindakannya melambat sesaat. Serangan tiba-tiba yang tiba-tiba ini menyebabkan setengah tubuh Yao Lao menjadi mati rasa. Segar darah segar keluar. Tubuhnya turun dan akhirnya menabrak persegi. Banyak garis retakan besar menyebar dan akhirnya menutupi setengah dari gunung. Hati banyak ahli pavilion bintang jatuh ketika melihat Yao Lao jatuh. Yao Lao adalah orang terkuat di Falling Star Pavilion. Jika dia dikalahkan, moral dari Falling Star Pavilion pasti akan terpukul. Anggota Pavilion Star jatuh, Yao Chen telah dikalahkan. Setelah mengalahkan Yao Lao, iblis tua Tianming melangkah melalui udara kosong dan menyapu pandangan sinisnya ke dunia bintang. Apa yang terjadi? Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan iblis tua Tianming dan ekspresi Guyu berubah ketika mereka mengajukan pertanyaan. Aura bertekanan padat menyebar dengan kecepatan seperti kilat saat teriakan berbahaya ini mengaum di seluruh negeri. Setelah merasakan aura mengerikan ini yang mengandung tekanan besar, setan tua Tianming dan Guyu, yang tertahan di langit, langsung terhenti. Lautan api melonjak di alam bintang ke segala arah di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, api berkumpul di langit di atas medan perang. Mata Guyu berkedip-kedip liar. Dia sepertinya mengingat sesuatu sesaat kemudian. Giginya terkepal saat dia berkata, tidak heran anak nakal ini tampaknya telah lenyap sepenuhnya selama 2 tahun ini. Dia sedang retret untuk melakukan terobosan ke kelas Dou Sheng. Tubuh Xiao Yan melintas. Kali berikutnya dia muncul, dia hampir di atas alun-alun besar. Dia mendarat di lubang yang dalam dan muncul di samping Yao Lao, yang berlumuran darah. Kedua matanya aneh menjadi sangat tenang saat melihat penampilan Yao Lao yang menyedihkan. Hanya mereka yang akrab dengan Xiao Yan yang sadar bahwa ini adalah keadaan pikirannya yang paling menakutkan. Batuk, uhuk, haha, bocah kecil, kamu akhirnya meninggalkan retret kamu. Jika kamu sedikit terlambat, kamu harus mengubur tulang-tulang tuaku ini. Mata Yao Lao meletus dengan sangat gembira setelah melihat Xiao Yan muncul di sampingnya. Dia mengeluarkan seteguk darah segar dan tertawa keras. Guru, maaf, serahkan semuanya pada aku. Xiao Yan diam. Dia dengan lembut mengucapkan kata-kata ini sebelum mengangkat Yao Lao yang terluka parah.
Setelah itu, Xiao Yan bergegas keluar dari lubang besar dan menempatkannya di atas panggung batu. Dia menyapu matanya dan beberapa Falling Star Pavilion sesepuh bergegas untuk mengurus Yao Lao. Hanya ada satu perbedaan kata antara Ban Sheng dan Dou Sheng, tapi ada celah yang relatif menakutkan di antara keduanya. Meskipun seorang elit Ban Sheng juga bisa disebut Dou Sheng karena mereka memiliki kekuatan yang jauh melampaui puncak elit Dou Zun, mereka hanya bisa digambarkan sebagai Sheng palsu. Hanya ketika seseorang benar-benar mencapai level 1 bintang, seseorang bisa disebut Dou Sheng yang asli. Kelas Ban Sheng dipisahkan ke tingkat awal, menengah, dan tinggi. Tingkat ini tampak kecil, tetapi sulit jika seseorang ingin melompati mereka. Misalnya, sudah puluhan tahun sejak Guyu telah maju ke kelas Ban Sheng, namun ia hanya menjadi Ban Sheng tingkat tinggi. Lama Iblis Tianming tetap tinggal di Ban Sheng tingkat tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama, tetapi ia masih gagal mencapai 1 bintang, Dou Sheng. Dengan demikian, adalah mungkin untuk mengetahui seberapa besar kesenjangan antara 1 bintang Dou Sheng dan Ban Sheng tingkat tinggi. Setan tua Tianming berbicara dengan cara yang suram. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat kakinya melangkah melalui udara kosong dan Dou Qi yang mengerikan melonjak. 10.000 jiwa surga mengunci. Aura Guyu dengan liar melonjak bersama dengan 2 lainnya. Pada akhirnya, mereka dengan marah meraung dengan wajah merah cerah. 3 angin yang mengandung sangat tajam energi angin langsung menghancurkan ruang kosong ini. Mereka mulai seperti 3 naga marah yang meraung liar di Xiao Yan. Itu adalah semacam perasaan reinkarnasi. Cincin itu terbentuk di telapak Xiao Yan. Kedua belah pihak bertabrakan. Kolusi yang menakutkan membuatnya tampak seolah-olah meteorit telah bertabrakan, tetapi yang mengejutkan adalah bahwa itu ledakan yang mengguncang bumi tidak terjadi. Pelat hitam yang berputar perlahan itu sepertinya menunjukkan tanda-tanda pemisahan udara itu sendiri. Serangan energi yang sangat besar dengan cepat tersebar. Apa skill Dou ini? Kejutan dan ketidakpercayaan melonjak ke mata kelompok Guyu saat mereka menyaksikan serangan mereka hancur sebelum mereka bahkan menyentuh pelat. Mereka bertiga dikombinasikan mungkin tidak dapat mengalahkan satu kekuatan Xiao Sheng bintang 1, tetapi mereka harus mampu melakukan sesuatu. Wajah Guyu berkedut saat dia menatap Xiao Yan di kejauhan. Xiao Yan menatap balik dengan mata dingin sementara tangannya tergenggam di belakangnya. Setelah pertukaran tunggal ini, kelompok Guyu mengerti bahwa itu mereka tidak cocok untuk Xiao Yan. Pemutar. Mata Xiao Yan tidak peduli ketika dia melihat kelompok besar ini mencoba melarikan diri. Beberapa orang yang tidak beruntung dari aliansi sungai mendalam ditarik ke pilar. Mereka terkejut menemukan bahwa itu tubuh mereka mulai cepat hancur di dalam pilar cahaya ini. Guyu dan 2 lainnya terbungkus dalam Dou Qi mereka yang mengerikan. Setan tua Tianming mengeluarkan suara gemuruh rendah. Ada ketakutan dalam suaranya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kematian setelah bertahun-tahun. Bisakah kamu melarikan diri? Xiao Yan menggeleng setelah melihat mereka bertiga mencoba melarikan diri. Tangannya tiba-tiba mengepal dalam arah kelompok Guyu dan ruang itu sendiri langsung memadat. Kelompok Guyu dengan ganas menyerang ruang yang dipadatkan, tetapi kekuatan mereka masing-masing jauh lebih rendah daripada kekuatan Xiao Yan. Itu lebih mudah dikatakan daripada dilakukan ketika datang ke melanggar ruang yang dipadatkan Xiao Yan. Jeritan sengsara yang tajam terus dipancarkan dari pilar cahaya. Setan tua Tianming ketakutan. Serangan gilanya tetap sia-sia karena Dou Qi di tubuhnya melemah. Dia menghadap langit dan mengaum keras pada Xiao Yan. Tidak perlu. Guyu di samping memiliki perubahan ekspresi saat melihat pilar-pilar darah ini. Dia buru-buru mundur dengan Tianzun ketiga. Tubuh setan tua Tianming dengan cepat membengkak di depan banyak mata tertegun. Desir. Cahaya yang sangat redup tiba-tiba memuntahkan momen badai energi menghilang, tetapi itu tidak melarikan diri melalui pintu keluar dari alam bintang. Sebaliknya, ia dengan sembunyi-sembunyi bergegas menuju seorang murid dari Falling Star Pavilion. Saat cahaya redup hancur, semua orang mengerti bahwa itu tingkat tinggi Ban Sheng telah meninggal. 2 sinar cahaya dengan kecepatan seperti kilat tiba-tiba bergegas keluar dari pilar cahaya hitam sementara cahaya redup menghilang. Tetap di belakang. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat mereka melarikan diri. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan mereka.
Dua kepalan tangan dilemparkan dengan lembut. Namun, gerakan yang lemah menyebabkan wajah Guyu dan Tianxun ketiga dipenuhi dengan kejutan karena mereka telah menemukan bahwa itu tubuh mereka tidak dapat bergerak. Gu Kamu merasakan penyesalan yang mengerikan di dalam hatinya. Mata Xiao Yan tenang saat dia mengamati Guyu. Tubuhnya melintas, dan dia muncul di depan Guyu.